Siapa yang gak kenal dengan presenter cantik yang satu ini? Wanita yang dulu sempat getol membawakan acara infotainment ini kini semakin eksis di layar kaca. Meski sudah memiliki 2 orang buah hati, namun Mesti tetap terlihat cantik dan awet muda. Di tengah kesibukannya sebagai presenter dan MC, bersama para sahabatnya Mary Putrian dan Intan Erlita, wanita kelahiran tahun 80 ini kini tengah asyik menekuni bisnis fashion casual mereka Sagaya, yang pemasarannya melalui sosial media. Tapi tentunya di tengah padatnya kesibukan, keluarga tetap yang utama. Terlebih di bulan Ramadan ini, putra sulungnya sudah mulai diajarkan berpuasa. Oke, udah ada bocorannya. Kalau yang 2 udah pernah ke sini, berarti Betul. yang 1 belum. Berarti yang 1 yang ada di sini, ya. Langsung aja sudah ada di sini sama kita. Mbak Assalamualaikum. Nasi, apa kabar? Kabar baik, kabar Lagi baik. puasa? Lagi puasa. Lagi puasa, alhamdulillah. Tadi saya lihat tuh ada Mbak Intan sama juga Mary. Mbak Mary Iya, begitu. Ini Mary lagi Putri. sibuk apa sih sebenarnya? Mbak Mary? Sebenarnya sih kita emang udah sahabatan dari dulu ya, dari lama banget kita sahabatan dan kita sama-sama punya hobi yang sama. Hobinya kita shopping, sama sama iya, hobinya. makan. Iya, jadi kalau misalnya ngumpul ya kerjaannya Belanja, makan. Iya, belanja dan makan. Dan itu ya udahlah ngobrol masalah segala macam lah gitu. Cuma dipikir-pikir dari lama kalau kita ketemu kita harus bikin satu yang berguna lah, yang menghasilkan apa kira-kira. Akhirnya kita coba di bisnis fashion. Bisnis Betul, fashion online gitu Iya. ya. Akhirnya bekerja sama dengan sahabat-sahabat ini. Biasanya kalau misalnya kerja sama sahabat, kayaknya ada mangkal-mangkalan nggak sih? Apa kebanyakan Nah sabarnya? itu dia, kita bertiga itu kan udah saling sama-sama tahu kali ya dari zaman dulu banget. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin soal kerjaan, kita bisa yang sewot-sewotan gitu Oh, loh. gitu? Bisa banget sewot-sewotan. Misalnya aku maunya kayak gini, nggak bisa dong gini. Aduh warna itu tuh udah lama banget ya, aduh gitu. Selisih paham sering begitu ya? Iya sering, tapi pada saat itu. Jadi ketika selesai ngomongin kerjaan, masih di tempat itu juga, kita udah selesai ngomong, udah tutup buku nih, udah kita bisa ketawa-tawa lagi. Udah Oh, lagi. jadi langsung diselesaikan Iya. begitu ya? Iya, Jadi iya, close dan beda harus tetap maksudnya. sabar juga ya Mbak Mesti pasti Iya ya? dong. Kita karena namanya kita punya usaha bertiga, masing-masing punya isi kepala yang berbeda juga, Betul. punya ego masing-masing juga. Ya masing-masing harus saling ngerti dan harus saling sabar gitu. Betul. Jadi kalau ada satu yang kayaknya lagi sensitif banget atau lagi kayaknya mau muncul banget gitu, ya udah kita dengerin aja gitu. Iya, Kita saling itu sabar. dia. Nah itu dia, jadi memang Mbak Mesti ini kuat sekali juga harus sabar begitu walaupun Iya, kita dari mulai benar-benar. berteman maupun berbisnis. Kalau nggak panjang. Betul. bisnisnya. Nah, berbicara tentang Sahabatan sabar, kita juga. mengundang lagi bintang tamu kita yang satu ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat proses fit and proper test calon Kapolri kita, Pak Tito Karnavian di DPR RI. Peningkatan kompetensi SDM, layanan publik yang belum optimal, penyederhanaan Standard Operating Procedure (SOP), termasuk perbaikan sistem manajemen kinerja dan integritas. Kegagalan dalam mengelola permasalahan internal dan eksternal, sebagaimana saya sebutkan tersebut, akan berimplikasi pada public trust, yang akhirnya akan melahirkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan dan norma-norma yang berlaku atau public obedience. Memahami permasalahan sebagaimana penjelasan tersebut, penjabaran 9 agenda prioritas nawacita dalam RPJMN 2015-19 serta mengacu pada Grand Strategi Polri tahap 3 tahun 2015-19, maka Polri telah menetapkan 10 program dalam Renstra 2015-19. Selanjutnya mengacu pada RKP 2016, paket kebijakan ekonomi pemerintah serta Renstra Polri 2019, maka Polri telah menetapkan rencana kerja Polri tahun 2016 dengan 12 program prioritas. Selain itu, Polri juga telah mengimplementasikan 8 program quick wins yang menjadi tanggung jawab Polri. Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi kebijakan Polri dan diharapkan pada berbagai tantangan, permasalahan, tuntutan, harapan masyarakat, serta berbagai program Polri sebelumnya, maka jika diberikan kepercayaan amanah sebagai Kapolri untuk periode berikutnya, saya akan melakukan program optimalisasi aksi profesional, modern, dan terpercaya atau yang disebut dengan jargon
promoter. Berupa aksi jangka pendek dan jangka panjang dalam mendukung pencapaian Strive for Excellence sebagai sasaran Renstra 2015-19. Guna mewujudkan Kamdagri yang mantap dalam rangka terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Guna terwujudnya program tersebut saya memiliki visi, yaitu terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, saya telah menyusun 8 misi sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan reformasi internal Polri. Kedua, mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern. Yang ketiga, mewujudkan pemberdayaan kualitas SDM Polri yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan hak asasi manusia. Keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota Polri. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik. Keenam, memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan pemulihan proaktif dan pemulihan yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah atau problem oriented policing. 7. Meningkatkan harkam tipmas dengan mengikut sertakan publik melalui sinergi polisional. 8. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan anti korupsi, kolusi nepotisme. Visi dan misi tersebut diimplementasikan ke dalam 11 program prioritas yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Adapun program prioritas tersebut meliputi: pertama, pemantapan reformasi internal Polri. Program ini dilakukan untuk pembenahan dalam Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan fit and proper test, uji kepatutan dan juga kelayakan calon Kapolri Komjen Tito Karnavian yang berlangsung di Komisi 3 DPR RI ya. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan satu bintang tamu lagi. Siapa dia? Tunggu, jangan kemana-mana ya. Tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.